Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana Firdaus dan rekan saya Nida Anissa. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jamur atau panjai. Sebelum kita masuk ke materi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 8 yang artinya, "Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui." Nah, pada ayat ini disebutkan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan keberadaan bentuk-bentuk kehidupan yang manusia sebelumnya tidak mengetahui. Manusia masih mengungkap ayat Al-Quran tentang keberadaan adanya kehidupan itu. Baru setelah alat mikroskop ditemukan, manusia mulai dapat melihat dengan mata penglihatannya tentang makhluk hidup yang terkecil. Nah, makhluk terkecil yang tidak kasat mata itulah yang sering disebut mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu tersebar di seluruh bumi. Penghuni bumi ini 20 kali lebih banyak dibandingkan spesies yang masih dalam kategori binatang. Mikroorganisme ini terdiri atas bakteri, virus, jamur, alga, dan akarina. Keberadaan mereka pada jajaran penghuni bumi tidak serta-merta kosong tanpa jasa. Mereka termasuk unsur penting dalam kesinambungan kehidupan di bumi, termasuk jamur yang merupakan unsur penting dalam penyerapan mineral tanah oleh tumbuhan. Oleh karena itu, alam kehidupan adalah lukisan yang memuat bukti-bukti tak terbatas tentang kekuasaan dan keindahan desain penciptaannya. Maha suci Allah yang telah menciptakan kehidupan ini. Oke teman-teman, pada video ini kami akan membahas mengenai pengertian dan struktur panjai, cara hidup panjai, klasifikasi panjai, peranan panjai, serta spesies panjai yang menyerang hewan dan tumbuhan. Nah, pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya yaitu Nida Anissa. Nah, di sini ada pengertian dan juga struktur dari panjai atau jamur. Jamur adalah organisme eukariot yang tidak memiliki klorofil sehingga ia tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi makanannya sendiri, atau dengan kata lain, jamur tidak bisa memanfaatkan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya. Nah, maka dari itu jamur ini tuh dikatakan sebagai heterotrof karena memerlukan senyawa organik baik dari bahan organik mati maupun dari organisme hidup. Nah, jamur juga memiliki spora. Kemudian strukturnya ini tuh ada yang uniseluler dan juga multiseluler. Nah, jamur yang strukturnya uniseluler ini dia hanya terdiri atas satu sel, misalnya hamir atau yes. Nah, jamur yang multiseluler ini terdiri dari banyak sel yang memanjang yang biasanya kita sebut dengan hifa. Nah, hifa ini tuh terjalin satu sama lain yang membentuk talus vegetatif yang disebut dengan miselium. Kemudian jamur juga berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dinding sel jamur terdiri dari kitin dan selulosa ataupun dapat terdiri dari keduanya. Kemudian di sini ada cara hidup dari panjai atau jamur. Terdapat dari 3 bagian. Yang pertama sapropit, parasit, dan juga simbion. Nah, jamur sapropit ini tuh merupakan jamur yang hidup dari benda-benda mati atau bahan organik yang sudah mati. Contohnya itu ada Auricularia polytricha. Nah, sapropit ini tuh dapat menghancurkan sisa-sisa bahan tumbuhan dan hewan yang kompleks menjadi bahan yang lebih sederhana. Hasil penguraian ini kemudian dikembalikan ke tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian yang kedua ada jamur parasit. Nah, jamur parasit ini dapat menyerap bahan organik dari organisme yang masih hidup, atau organisme hidup itu biasa kita sebut dengan inang. Nah, panjai semacam ini dia dapat bersifat parasit obligat dan juga parasit fakultatif.
Contoh dari jamur parasit ini yaitu ada Phytophthora faberi. Nah, ini merupakan parasit pada tanaman karet. Kemudian yang ketiga itu ada jamur simbion. Jamur simbion ini yaitu jamur yang dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Simbiosis dengan alga menghasilkan lichen atau lumut kerak. Sedangkan simbiosis dengan akar tumbuhan konifer dapat menghasilkan mikoriza. Contoh dari lichen yang dihasilkan dari simbiosis antara jamur dan juga alga yaitu ada Usnea dasypoga. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai klasifikasi jamur. Nah, jamur ini dibagi menjadi 4 divisi berdasarkan jenis spora seksualnya, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, yang pertama itu ada Zygomicota. Zygomicota memiliki spora seksual yang disebut zigospora, sementara spora aseksualnya adalah sporangiospora. Hipa pada Zygomicota tidak bersekat dan berinti banyak. Jamur Zygomicota dapat ditemukan di darat, tanah, dan organisme mati sebagai saprofit. Zygomicota juga memiliki 3 tipe hipa, yaitu rhizoid yang berbentuk seperti akar, stolon yang membentuk anyaman pada permukaan substrat, dan sporangiofor yang tumbuh tegak dan terdapat sporangium di ujung atasnya. Contohnya itu jamur tempe atau Rhizopus oligosporus. Nah, di bawah ini itu gambar dari Rhizopus oligosporus. Kemudian yang kedua itu ada Ascomycota. Ascomycota ini merupakan jamur yang menghasilkan askospora sebagai spora seksual dan conidiospora sebagai spora aseksualnya. Askospora dihasilkan oleh struktur berbentuk kantung yang disebut askus. Sementara conidiospora dihasilkan dari ujung hipa khusus yang bernama conidiofor. Pada umumnya, askus dibentuk dalam tubuh buah yang dinamakan askokaf. Nah, Ascomycota juga memiliki tipe hipa yang bersekat. Nah, berdasarkan bentuk askusnya, Ascomycota dibagi menjadi 3, yaitu Hemiascomycetes, Plectomycetes, dan Pyrenomycetes. Nah, yang pertama Hemiascomycetes, cirinya itu tidak memiliki askokap dan tidak memiliki hipa. Bentuk selnya itu oval dan dapat bertunas. Contohnya ragi dan Candida albicans. Kemudian yang kedua Plectomycetes, cirinya itu memiliki tipe askus Cleistotecium. Sifatnya itu parasit maupun saprofit. Contoh spesiesnya itu Aspergillus dan Penicillium. Kemudian yang ketiga itu ada Pyrenomycetes. Nah, cirinya itu memiliki tipe askus Perithecium. Contohnya itu Neurospora crassa. Selanjutnya ada Basidiomycota. Basidiomycota memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium. Nah, basidium ini itu merupakan alat penghasil basidiospora. Basidiospora merupakan spora seksual, sementara spora aseksual pada Basidiomycota adalah conidiospora. Nah, sebagian besar anggotanya bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi. Tubuh buahnya yang dinamakan basidiokarp berbentuk seperti payung yang terdiri dari batang dan tudung. Hipa pada Basidiomycota ini memiliki sekat. Nah, contoh spesiesnya itu Phlerotus ostearotus atau jamur tiram, Ganoderma lucidium, Ustilagomaidis, jamur merang, atau Polvariella volsace. Nah, terakhir ada Deuteromycota yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jenis ini juga disebut sebagai panjar imperfect, yang berarti jamur tak sempurna. Nah, salah satu contoh Deuteromycota adalah Epidormophyton flucosum yang menyebabkan penyakit kaki atlet, dan Microsporum yang menyebabkan kurap. Teman-teman lanjut ya.
Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai peranan panjai. Nah, panjai ini itu memiliki banyak peran dalam kehidupan. Nah, yang pertama itu panjai berfungsi sebagai dekomposer. Panjai teradaptasi dengan baik sebagai dekomposer material organik, termasuk selulosa dan lignin dari dinding sel tumbuhan. Nah, kenyataannya hampir semua substrat yang mengandung karbon dapat dikonsumsi oleh setidaknya beberapa jenis panjai. Nah, panjai ini itu bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem agar tetap memiliki persediaan nutrien organik yang esensial bagi pertumbuhan-tumbuhan. Nah, tanpa adanya dekomposer ini, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lain akan tetap terikat dalam material organik tersebut. Kemudian, peranan panjai itu sebagai mutualis. Nah, maksudnya itu panjai dapat membentuk hubungan mutualistik dengan tumbuhan maupun hewan. Nah, semua hubungan ini itu memiliki efek-efek ekologis yang besar. Nah, yang pertama itu ada mutualisme panjai dengan tumbuhan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, semua spesies tumbuhan yang telah dipelajari sejauh ini tampaknya mengandung endofit simbiotik. Nah, panjai yang hidup di dalam daun atau bagian tumbuhan itu tidak akan menyebabkan suatu kerugian. Nah, kebanyakan endofit yang telah teridentifikasi sejauh ini adalah Ascomycetes. Para saintis telah menunjukkan bahwa endofit menguntungkan rumput-rumputan ataupun tumbuhan tak berkayu. Nah, dengan membuat toksin yang mengusir herbivora atau meningkatkan toleransi tumbuhan inang terhadap panas, kekeringan, ataupun logam berat. Yang kedua itu ada simbiosis atau hubungan antara panjai dengan hewan. Nah, beberapa panjai itu berjasa dalam membantu pencernaan hewan ataupun menguraikan material tumbuhan di dalam saluran pencernaan. Misalnya, menguraikan material di dalam pencernaan sapi ataupun mamalia pemamah biak lainnya. Banyak spesies misalkan banyak spesies semut mengambil keuntungan dari daya disgeti panjai dengan membiakannya di dalam pertanian. Misalnya semut pemotong daun yang tidak dapat mencerna sendiri dedaunan. Nah, ketika semut pemotong daun pergi ke hutan untuk mencari dedaunan, kemudian dedaunan itu dibawa pulang ke sarangnya dan diberikan pada panjai sebagai pakannya. Ketika panjai tumbuh, hipanya mengembangkan ujung-ujung hipa yang kaya nutrien ini. Akibatnya, panjai menguraikan daun tumbuhan menjadi zat-zat yang dapat dicerna oleh serangga. Dan mereka juga mendetoksifikasi senyawa-senyawa pertahanan tumbuhan yang dapat membunuh atau membahayakan semut. Di beberapa hutan tropis, panjai juga telah membantu serangga-serangga ini menjadi konsumen utama dari dedaunan. Nah, teman-teman, yang ketiga itu ada peranan panjai sebagai patogen. Sekitar 30% dari 100.000 spesies panjai yang telah diketahui hidup sebagai parasit atau patogen, terutama pada tumbuhan, karena tidak semua peran panjai ini itu menguntungkan. Ada beberapa peran panjai juga yang merugikan. Salah satunya panjai ini itu berfungsi sebagai patogen. Nah, panjai juga merupakan sebuah hama tanaman pertanian yang cukup serius ya. Antara 10% dan 50% panen buah di dunia itu gagal setiap tahun akibat serangan panjai. Misalnya tanaman padi-padian juga menderita banyak kerusakan setiap tahun akibat panjai, seperti Basidiomycetes puccinia graminis yang menyebabkan black stem rust atau batang menghitam pada spesies gandum. Nah, beberapa panjai juga yang ada yang menyerang tanaman pangan dan juga
bersifat toksis bagi manusia. Nah, misalnya beberapa spesies tertentu dari eh, divisi Ascomycetes. Contohnya itu ada Aspergillus. Nah, spesies ini itu mengkontaminasi jenis padi-padian atau kacang-kacangan yang tidak disimpan dengan baik. Nah, Aspergillus ini akan menyekresikan senyawa-senyawa karsinogenik yang disebut alfa toksin. Contoh lain adalah jenis Ascomycetes claviceps purpurea yang tumbuh pada tanaman gandum hitam membentuk struktur ungu yang disebut ergot. Nah, eh, jika gandum hitam kemudian dikonsumsi, racun-racun dari ergot dapat menyebabkan ergotisme atau kondisi yang dicirikan oleh gangren atau matinya jaringan tubuh, kejang saraf, sensasi terbakar, halusinasi, dan kegilaan sementara. Kemudian selanjutnya yang keempat itu peranan panjai itu panjai memiliki kegunaan praktis tersendiri. Misalnya manusia telah menggunakan panjai untuk memproduksi minuman beralkohol dan mengembangkan roti selama ribuan tahun yang lalu. Nah, dalam kondisi yang biasanya anaerobik, panjai jenis hamir akan memfermentasikan gula menjadi alkohol dan karbon dioksida yang membuat adonan mengembang. Nah, baru-baru ini panjai jenis hamir tersebut dipisahkan menjadi kultur murni untuk digunakan secara lebih terkontrol. Misalkan jenis Saccharomyces cerevisiae adalah spesies terpenting dari semua panjai yang berhasil dikultur. Nah, selain itu banyak jenis panjai yang juga memiliki nilai medis. Misalnya senyawa yang diekstrasikan dari ergot digunakan untuk mengurangi tekanan darah tinggi dan menghentikan pendarahan ibu setelah melahirkan. Nah, beberapa panjai menghasilkan antibiotik yang penting dalam penanganan infeksi bakteri. Bahkan antibiotik pertama yang ditemukan adalah penicillium. Nah, contoh-contoh obat lain yang berasal dari panjai adalah obat penurun kolesterol dan siklosporin. Nah, obat yang digunakan untuk menekan sistem imun setelah transplantasi organ. Nah, kemudian panjai juga sangat menonjol dalam penelitian biologi molekuler dan bioteknologi. Nah, para peneliti menggunakan hamir Saccharomyces untuk mempelajari genetika molekuler eukariot karena sel-selnya itu mudah dikultur dan dimanipulasi. Kemudian para saintis memperoleh wawasan tentang gen-gen yang terlibat dalam penyakit-penyakit manusia seperti penyakit Parkinson dan Huntington dengan mempelajari jenis panjai Saccharomyces. Selain itu, misalkan panjai juga itu memiliki kegunaan praktis dalam pembentukan tempe. Nah, misalnya dalam proses pembuatan tempe ini itu menggunakan panjai spesiesnya itu Rhizopus oligosporus. Kemudian di sini ada spesies jamur yang menyerang tumbuhan. Spesies-spesies jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan disebut dengan jamur patogenik. Nah, sebaran geografik penyakit tumbuhan yang disebabkan oleh jamur ditentukan oleh berbagai faktor. Di antaranya yaitu ada asal geografik jamur patogeniknya. Yang kedua ada sebaran geografik tanaman yang diserang atau yang biasa kita sebut dengan inang. Kemudian faktor-faktor yang menentukan perkembangan penyakit. Yang pertama ada kerentanan inang, ada kemampuan jamur yang menyerang, kemudian ada kesesuaian faktor lingkungan fisik. Nah, seperti suhu udara, kebasahan permukaan daun, kelembaban udara, dan juga lain sebagainya.
Yang selanjutnya terdapat contoh jamur yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Di antaranya ada Plasmodiopora brassicae. Plasmodiopora brassicae biasanya menyerang tanaman kubis-kubisan. Nah, serangan dari patogen jenis ini tuh dapat mengakibatkan kerugian usaha tani kubis berkisar dari 50 sampai dengan 100% atau bisa dikatakan sampai dengan gagal total. Nah, gejala yang ditimbulkan dari jamur ini yaitu biasa kita sebut dengan penyakit akar gada. Nah, karena akar tanaman yang terserang dapat membengkak seperti gada. Pembengkakan pada jaringan akar dapat mengganggu fungsi akar seperti translokasi zat hara dan air dari dalam tanah ke daun. Akibatnya, tanaman akan menjadi layu, kerdil, kering, dan akhirnya juga akan mati. Yang kedua, ada jamur Aspergillus sp. Aspergillus sp adalah jenis jamur udara yang berserabut. Spesies ini sangat aerobik dan ditemukan pada hampir semua lingkungan yang kaya oksigen, di mana Aspergillus ini umumnya tumbuh sebagai jamur pada permukaan substrat sebagai akibat dari ketegangan oksigen tinggi. Aspergillus sp hidup sebagai saproba pada bermacam-macam bahan organik seperti pada roti, daging yang sudah diolah, butiran padi, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, Aspergillus ini nanti akan membentuk badan spora yang disebut dengan conidium dengan tangkainya, yaitu conidiofor. Koloninya ini dapat berwarna abu-abu, hitam, kuning, atau coklat. Nah, kemudian Aspergillus ini memiliki ciri khas yaitu memiliki sterigma primer dan sekunder karena pialidesnya bercabang 2 kali. Nah, yang ketiga ada jamur Pyricularia oryza. Nah, jamur ini menyerang tanaman padi pada masa vegetatif dan menimbulkan gejala blast daun atau leaf blast dengan ditandai adanya bintik-bintik kecil pada daun yang berwarna ungu kekuningan. Semakin lama, bercak tersebut akan menjadi besar, berbentuk seperti belah ketupat dengan bagian tengahnya yang berupa titik berwarna putih atau kelabu dengan bagian tepi kecoklatan. Nah, serangan pada fase generatif akan menyebabkan pangkal malai membusuk, berwarna kehitaman dan mudah patah atau busuk leher. Nah, penyakit blast ini merupakan salah satu kendala utama dalam budidaya padi karena bila terserang jamur ini, bila tidak diwaspadai sejak awal akan mengakibatkan penurunan produksi sampai dengan 70%. Nah, Pyricularia oryza ini dapat menyerap nutrisi tanaman padi untuk memperbanyak diri dan mempertahankan hidup. Nah, bila menyerang pada daun muda, maka akan menyebabkan proses pertumbuhannya itu menjadi tidak normal. Maka beberapa daun akan menjadi kering dan juga mati. Yang selanjutnya ada jamur Pythium debarianum. Nah, Pythium debarianum ini merupakan jamur patogen yang menyebabkan kecambah busuk dan membusuknya akar pada tanaman budidaya. Serangan jamur ini terjadi di beberapa tanaman budidaya seperti pada kacang-kacangan. Nah, di antaranya ini dapat menyerang daun dan juga buah tanaman kacang panjang. Yang selanjutnya ada jamur Sclerospora graminicola. Nah, untuk gejala yang terinfeksi oleh jamur ini itu bisa kalian baca sendiri. Nah, gejala secara keseluruhan pada tanaman yang terinfeksi adalah adanya variasi yang cukup besar dalam gejala yang hampir selalu berkembang sebagai akibat dari infeksi sistemik. Gejala ini bervariasi sesuai dengan ketahanan inangnya serta kondisi lapangan atau lingkungan tempat terjadinya infeksi sistemik ini. Biasanya itu teramati sejak 6 hari setelah tanam tanaman tersebut. Kemudian gejala daun ini dimulai dengan proses klorosis di dasar lamina daun dan menginfeksi daun baru berturut-turut serta menunjukkan perkembangan cakupan yang lebih besar dengan gejala daun. Yang selanjutnya ada jamur Penicillium sp. Nah, patogen ini adalah patogen tular benih yang mempunyai inang utamanya yaitu jagung. Gejalanya ini ditandai oleh bercak pada kulit ari biji. Bila menginfeksi tongkol secara optimal, maka akan menyebabkan pembusukan. Nah, pengaruh terhadap kualitas benihnya itu akan ada penurunan untuk daya tumbuhnya.
Jadi Penicillium ini itu dapat ditularkan melalui biji. Apabila biji yang memiliki kualitasnya menurun karena dari Penicillium ini, maka akan menginfeksi tanaman jagung selanjutnya atau biji-biji jagung selanjutnya. Nah, pada biji jagung dapat ditemukan berupa gumpalan miselia berwarna putih yang menyelimuti biji, yang diselingi warna biru kebiru-biruan. Nah, bisa kalian lihat gambarnya yang di samping. Seperti itu merupakan contoh dari jamur Penicillium sp pada biji jagung. Dan yang terakhir ada Phytophthora sp. Nah, Phytophthora sp ini dapat menimbulkan penyakit dengan kerugian yang sangat besar dari semua jenis-jenis jamur yang lain. Karena lebih dari 66% dari semua penyakit akar dan lebih dari 90% penyakit busuk pangkal batang pada tanaman berkayu itu disebabkan oleh Phytophthora sp. Nah, bagian yang membusuk ini sering mengeluarkan cairan yang berwarna kecoklatan, sehingga penyakit ini sering disebut sebagai penyakit kecap. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spesies jamur yang menyerang hewan. Nah, dalam bidang mikologi, organisme yang berperan dalam mempengaruhi kehidupan makhluk lain di atas bumi ini diantaranya adalah cendawan atau panjai. Nah, panjai ini dalam kehidupannya mampu mengubah makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan menjadi sesuatu yang menguntungkan atau merugikan. Salah satu perubahan yang merugikan bagi makhluk hidup adalah gangguan mikotik. Pada manusia maupun hewan, gangguan mikotik tersebut dapat berupa mikosis atau penyakit. Selanjutnya kita akan bahas lebih jelas mengenai mikosis pada hewan. Nah, jenis mikosis pada hewan yang akan kita bahas pada video ini itu terdapat 10 jenis mikosis pada hewan. Nah, yang pertama itu ada dermatofitosis, kemudian yang kedua itu ada saccharomycosis, yang ketiga ada aspergillosis, yang keempat ada candidiasis, kemudian yang kelima itu ada histoplasmosis. Nah, kemudian yang keenam itu ada cryptococcosis, kemudian yang ketujuh ada aborsi mikotik, yang kedelapan ada mastitis mikotik, kemudian yang kesembilan ada dermatitis mikotik, dan yang ke-10 itu ada misetismus. Nah, semua mikosis atau gangguan penyakit pada hewan ini itu disebabkan oleh panjai. Nah, jenis mikosis pada hewan yang pertama itu ada dermatofitosis. Nah, dermatofitosis ini itu merupakan infeksi jamur patogenik yang masuk sampai ke dalam jaringan kulit. Contoh penyakitnya itu ada ringworm, tinea, serta kurap. Nah, spesies jamur yang menyebabkan penyakit-penyakit tersebut itu akan menginfeksi bagian kulit, bulu atau rambut, serta kuku atau tanduk. Nah, spesies jamur penyebab penyakit ini itu ada Microsporum gypseum dan Trichopiton mentagrophytes. Selanjutnya, yang kedua itu ada Saccharomycosis. Nah, Saccharomycosis ini itu disebabkan oleh jamur Histoplasma farciminosum. Nah, jamur ini itu merupakan suatu jamur dimorfik atau memiliki dua fase kehidupan. Nah, fase parasitik di dalam tubuh berwujud hamir dan fase saprofitik di luar tubuhnya itu berwujud kapang atau miselial. Nah, biasanya penyakit ini itu menyerang kuda, keledai, bagal dan unta. Nah, jamur ini itu bersifat menular dan diduga ditularkan oleh lalat.
kemudian menyebar secara endemik dan sulit diberantas. Nah, gejala dari penyakit ini itu berupa timbulnya simpul-simpul limfatik subkutis, terutama di daerah kaki dan leher, serta membentuk sederetan abses bergranulasi dengan nanah yang mengandung sel-sel cendawan. Nah, infeksi dapat berlanjut menjadi pneumonia dan konjungtivitas. Nah, di Indonesia selakarang atau jenis penyakit ini itu kan selakarang ya telah dikenali sejak lama sebagai penyakit kuda, seperti termuat dalam Undang-Undang Nutrisi Veteriner. Nah, dalam kebijakan itu termaktub bahwa jika terjadi wabah, penyakit diberantas dengan cara membunuhi setiap hewan yang terinfeksi. Kemudian yang ketiga ada aspergillosis. Nah, aspergillosis ini itu merupakan mikosis pada hewan yang disebabkan oleh jamur aspergillus. Nah, jenis penyakitnya itu ada pneumonomikosis, bruderpneumonia, dan yellow leper pada burung unta. Spesies jamur utama yang menyebabkan penyakit ini itu yaitu Aspergillus fumigatus. Aspergillosis ini itu tergolong penyakit pernapasan meskipun organ lain juga dapat diinfeksi. Nah, jamur ini akan menyerang berbagai jenis hewan, terutama unggas. Organ tubuh yang diinfeksi adalah paru-paru, kantong udara, tenggorokan, dan organ lain. Nah, pada unggas, penyakit ini merupakan mikosis yang pertama kali dipaparkan orang dalam pustaka, dan kini penyakit ini secara ekonomi penting karena menimbulkan kematian yang cukup tinggi pada peternakan ayam yang kondisi sanitasinya kurang baik. Nah, penyakit ini juga akan berjalan akut pada unggas muda dan kronis pada unggas dewasa. Nah, Aspergillus unggas di Indonesia telah dilaporkan ditemukan pada berbagai jenis unggas seperti ayam, itik, burung, dan terakhir itu ditemukan penyakitnya pada burung unta. Nah, kasus positif aspergillosis unggas berturut-turut disebabkan oleh Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, dan Aspergillus niger. Sedangkan organ tubuh yang banyak diserang adalah alat pernapasan seperti paru-paru, kantong udara, dan tenggorokan. Kemudian yang keempat itu ada candidiasis. Nah, jenis penyakitnya itu ada thrush, moniliasis, dan candidosis. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh jamur patogenik, spesiesnya itu Candida albicans. Nah, jamur ini itu menyerang berbagai jenis hewan, terutama unggas. Pada unggas yang kondisi sanitasi kandungannya buruk, pada unggas yang kondisi sanitasi kandangnya buruk, penyakit ini secara ekonomi penting dan berada pada peringkat kedua setelah aspergillosis. Nah, organ tubuh yang diinfeksi adalah saluran pencernaan bagian atas, terutama tembolok. Pada penyakit yang akut, terbentuk kerak tipis pada mukosa, tampak seperti lapisan susu, berwarna putih keabu-abuan. Sedangkan pada penyakit kronis terjadi penebalan mukosa dan akan membuatnya kelihatan seperti handuk berwarna putih kekuningan. Kemudian pada babi, Candida albicans menginfeksi mulai dari mulut sampai ke lambung. Nah, pada sapi akan menginfeksi rumen, paru-paru, dan kelenjar ambing yang akan menimbulkan mastitis mikotik. Kemudian pada kucing akan menginfeksi usus. Pada anjing akan menginfeksi kulit. Sedangkan jenis Candida pseudotropicalis menginfeksi saluran pencernaan. Kemudian yang kelima itu ada histoplasmosis. Nah, mikosis ini itu disebabkan oleh jamur dengan spesies Histoplasma capsulatum.
suatu jamur dimorfik. Nah, penyakit ini itu dapat menginfeksi seluruh tubuh dan mematikan atau bersifat terlokalisasi dengan infeksi yang agak jinak. Predileksi atau jaringan yang diinfeksi ialah sistem retikuloendotelial, yakni hati, limpa, kelenjar limpa, sumsum tulang, otak, dan paru-paru. Sedangkan hewan yang diserang meliputi anjing, kucing, sapi, babi, kuda, beberapa jenis kera, dan kelawar. Selanjutnya itu ada Cryptococcus. Nah, penyakit ini itu disebabkan oleh jamur berkapsul dengan spesies Cryptococcus neoformans. Pada hewan kecil, jaringan yang diinfeksi adalah sistem saraf pusat. Sedangkan pada sapi betina dapat menimbulkan mastitis disebut mastitis kriptokokal, pneumonia, dan erosi abomasum. Dan pada sapi jantan dapat menimbulkan endokarditis ulceratif. Kemudian pada kuda menginfeksi paru-paru, hidung, otak, dan usus. Pada anjing dan kucing menginfeksi sistem saraf pusat, mulut, mata, saluran pernapasan bagian atas, hidung, jaringan subkutan, kelenjar limpe, bahkan terjadi infeksi sistematik. Kemudian yang ketujuh itu ada aborsi mikotik. Nah, aborsi mikotik ini itu disebabkan oleh jamur Aspergillus fumigatus. Organ yang diserangnya itu ada plasenta dan janin. Pada plasenta, akibat infeksinya akan terjadi penebalan bagian pinggir dan nekrosis bagian tengah. Sedangkan pada janin yang mati, akibat aborsi ditemukan jejas pada kulitnya. Nah, aborsi teramati terjadi pada umur kebuntingan 3-4 bulan dan 7 bulan. Hewan yang diserang adalah sapi, kuda, dan babi. Nah, pada sapi, infeksi terjadi melalui inhalasi spora kapang yang terdapat pada jerami dan rumput kering yang tercemar, dan dari paru-paru secara hematogen menuju ke alat reproduksi. Kemudian yang kedelapan ada mastitis mikotik. Nah, disebabkan oleh jamur Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Pichia, serta Saccharomyces. Jaringan yang diinfeksi baik pada sapi maupun ruminansia lain adalah kelenjar ambing. Gejalanya bervariasi antara lain berupa kebengkakan kuartir ambing yang berlangsung lama, kurangnya nafsu makan, demam, pembengkakan kelenjar limfonudus, dan penurunan produksi susu secara drastis, dan susu tersebut tidak boleh dikonsumsi. Nah, pada infeksi yang disebabkan oleh jamur Cryptococcus neoformans terjadi mastitis kriptokokal. Nah, mastitis mikotik biasanya merupakan penyakit lanjutan dari mastitis bakterial yang tidak sembuh oleh pengobatan dengan antibiotik antibakterial. Kemudian yang ke-9 itu ada dermatitis mikotik. Disebabkan oleh jamur Dermatophilus congolensis. Nah, biasanya hewan yang diserangnya itu adalah domba. Penyakit ini itu dikenal sebagai penyakit yang terjadi di wilayah bercuaca basah. Mula-mula terjadi hiperemia, lalu terbentuk kerak, dan selanjutnya bulu wol menjadi gimbal, sehingga mutu wol dan kulit menurun. Namun, keberadaan penyakit ini di Indonesia belum pernah dilaporkan. Selanjutnya yang terakhir itu ada misetismus. Nah, misetismus ini adalah keracunan akibat mengkonsumsi jamur beracun seperti Amanita sp, Rusula sp, Morsella sp, dan Schizophyllum sp. Kasus keracunan semacam ini pada hewan jarang terjadi karena hewan secara naluriah
mereka akan menghindarinya. Kasus yang pernah dilaporkan ditemukan pada rodensia kecil, sapi, dan anjing. Gejala yang teramati berupa muntah, menggigil, diare, dan hematuria. Eh, Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai panjai. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.